Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, eh, pada minggu ke-10 ini, kuliah kita akan memasuki topik model pendekatan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan peternakan di Indonesia. Tapi secara khusus, ini untuk aspek eh, peternakan eh, ternak potong, ya. Karena untuk komoditas-komoditas lain sudah dibahas di eh, perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Oleh karena itu di subtopiknya, ya, untuk pertemuan kita ini kita akan membahas penggunaan analisis SWOT, ya, dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan sektor budidaya ternak potong dan perah. Kemudian nanti hasil dari analisis SWOT ini akan digunakan untuk penentuan strategi pembangunan peternakan sektor budidaya ternak potong dan perah di Indonesia. Baik, saudara-saudara sekalian, pada sesi ini kita secara khusus hanya akan membicarakan atau mendiskusikan tentang penggunaan analisis SWOT dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan pembangunan peternakan sektor budidaya ternak potong dan ternak perah. Untuk subtopik yang kedua, penentuan strategi nanti akan kita bahas pada sesi yang lain. Baik, jadi secara umum sebetulnya penggunaan analisis SWOT untuk peternakan sektor budidaya ternak potong dan perah ini sama dengan untuk eh, sektor yang lain, ya, yang lain. Jadi nanti secara spesifik itu ada di penentuan tujuan, sasaran, kemudian indikator. Jadi di dokumen perencanaan itu eh, khususnya dokumen perencanaan pembangunan bidang peternakan, ya, bidang peternakan, penggunaan SWOT itu kan berlaku umum, ya, berlaku umum untuk semua komoditas, untuk perunggasan, untuk pembibitan, pengembangan pakan dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk komoditas ternak potong dan perah, tentu saja yang spesifik ya bisa Anda temukan di rumusan tujuan masih berlaku umum, ya. Kemudian sasaran ini masih bisa berlaku umum. Kemudian indikator sasaran ini yang bisa dipilah indikator sasaran yang berlaku khusus, ya. Baru nanti disusun SWOT analisisnya. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi pada perkuliahan kita kali ini kita akan membahas paling tidak ada 4 topik, ya. Yang pertama, review kembali jenis dokumen perencanaan. Jadi saya akan mendudukkan SWOT analisis itu berada di dokumen
perencanaan yang mana. Kemudian dokumen perencanaan yang mana dan di bagian apanya dibutuhkan untuk merumuskan bab yang mana di dokumen perencanaan yang mana. Ya. Nah, karena itu kita coba review kembali, ya. Review kembali jenis dokumen perencanaan itu apa saja, kemudian isi babnya apa saja, dan peran analisis SWOT itu ada di mana. Kemudian kita akan melihat kembali, ya ini kan sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang SWOT, ya. SWOT itu apa? Kemudian yang berikutnya, untuk tujuan apa kita melakukan analisis menggunakan pendekatan SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, and threat, ya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara menyusun SWOT-nya, ya. Menyusun SWOT secara khusus untuk aspek atau komoditas budidaya ternak potong dan perah. Baik, sekarang kita coba lihat kembali tentang dokumen perencanaan pembangunan. Ya, ini sudah saudara pelajari pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu bahwa dokumen perencanaan itu secara hierarki ada dokumen perencanaan di tingkat nasional, ada dokumen perencanaan di tingkat provinsi, dan ada dokumen perencanaan di tingkat kabupaten atau kota. Ini kalau dilihat dari spasialnya. Kalau dilihat dari tata waktunya, ya, spasialnya, bisa dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun, dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun, dan dokumen perencanaan tahunan, dan dokumen perencanaan keuangan atau penganggarannya. Jadi dokumen perencanaan jangka panjang tingkat nasional itu bisa berupa RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Jangka menengahnya tingkat nasional namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tahunannya namanya RKP, ya, Rencana Kerja Pembangunan. Kemudian dari sisi anggaran, rencana pembangunan dokumen perencanaannya namanya RAPBN. Nah, turunan dari RPJMN, ya, jadi dokumen perencanaan jangka panjang nasional itu bisa diturunkan menjadi 5 tahunan, namanya RPJMN, ya. Kemudian dari RPJMN itu, ini yang di tingkat apa namanya nasional, ya, yang berlaku umum. Tapi di tingkat kantor atau lembaga, kementerian dan lembaga, ini dokumen jangka menengahnya namanya Renstra atau rencana strategis. Nah, di tingkat kementerian dan lembaga, rencana kerja tahunannya namanya Renja. Nah, di tingkat provinsi, ya, di tingkat provinsi, dokumen perencanaan jangka panjang itu disebutnya dengan RPJPD provinsi. Menengahnya namanya RPJMD provinsi, kemudian turunannya itu yang di perangkat daerah provinsi, dinas provinsi, ya, itu disebutnya dengan Renstra. Ya. Kemudian Renja. Ya. Nah, di tingkat kabupaten kota hampir sama, ya, RPJPD kabupaten atau kota, RPJMD kabupaten kota, kemudian ada Renstra perangkat daerah kantor, ya, dan kantor. Kemudian ini ada Renja, Renjanya juga Renja perangkat daerah, dinas maksudnya, ya, dan kantor.
Jadi ini secara umum ya, eh, jenis-jenis dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, dilihat dari sisi waktu ya, itu jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka 1 tahunan yang disebutnya dengan RKP, RKPD provinsi, RKPD kabupaten atau kota. Ya, baik ya. Nah, sekarang apa isi dari masing-masing dokumen itu? Kalau dokumen RPJP atau RPJM itu secara umum diatur oleh Permendagri ya, yang isinya itu ada 6 bab. Tapi di beberapa dinas, kabupaten, kota, provinsi itu juga dikembangkan ya, tidak hanya 6, kadang-kadang ada 7, ada 8. Tapi saya pikir yang penting ini isinya ada 6 bab, ya, mulai pendahuluan, gambaran umum, permasalahan dan strategi, visi misi. Nah, ini perlu saya sampaikan mengapa, karena nanti ya ada bab-bab tertentu yang dalam penyusunannya membutuhkan analisis tertentu. Hmm, Contohnya analisis SWOT. Ya. Analisis SWOT. Nah, kalau kita cermati ya, di sistematika penulisan RPJP dan RPJMN ini tidak ada satu bab pun yang dalam perumusannya membutuhkan analisis SWOT. Ya. Jadi analisis SWOT itu tidak digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, RPJP maupun RPJM, RPJPD maupun RPJMD. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagian alir penyusunnya seperti ini, tidak ada apa namanya analisis SWOT yang relevan untuk tahapan tata cara penyusunan RPJPN, RPJPD, provinsi maupun RPJN kabupaten atau kota. Ya. Nah, untuk Renstra, ini ada Renstra di tingkat pusat, Renstra kementerian ya, dan lembaga. Di tingkat provinsi ada kementerian, organisasi pemerintah daerah ya, dinas, ya, kantor, ya. Ini sistematikanya ada pendahuluan, permasalahan dan isu strategi dan arah kebijakan, rencana program, kinerja penyelenggaraan bidang, dan penutup. Nah, yang saya cetak merah inilah yang dalam penyusunannya membutuhkan analisis SWOT, ya, analisis SWOT. Jadi, ya, analisis SWOT itu hanya digunakan untuk digunakan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan dalam Renstra SKPD atau OPD. Baik, saudara sekalian, topik yang berikutnya adalah SWOT. Ini saya hanya merefresh kembali saja bahwa SWOT itu sebetulnya salah satu model pendekatan analisis ya, yang berdasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya. Jadi ini kerangka pendekatan yang digunakan untuk menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dikaitkan atau apa ya, difokuskan terhadap capaian kinerja sasaran, ya, sasaran. Jadi misalnya eh, tujuan pembangunan bidang peternakan ya, untuk komoditas atau aspek budidaya ternak potong itu kekuatannya apa,
kelemahannya apa, peluangnya apa saja, dan ancamannya apa. Ya, jadi semacam itu. Nah, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu nanti digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam Renstra Dinas, ya, Renstra Dirjen, Renstra Menteri, ya, Renstra Menteri. Nah, sekarang apa sih tujuan kita melakukan analisis SWOT? Ya. Tujuannya ya analisis SWOT itu dilakukan untuk membantu merumuskan strategi dan kebijakan dalam Renstra. Jadi kalau ini urut-urutan bagan alir tahapan penyusunan Renstra, ya. Jadi Renstra itu disusun dengan tahapan semacam ini. Nah, SWOT analisis atau analisis SWOT itu dilakukan untuk membantu merumuskan strategi dan kebijakan yang ada di sini. Jadi ini nanti setelah strategi dan kebijakan itu dirumuskan, ya, maka akan apa namanya berpindah ke step berikutnya. Ya. Jadi merumuskan rencana program, ya, rencana program, kemudian kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan. Ya. Jadi setelah strategi dan kebijakan dirumuskan, maka kemudian ini akan diteruskan dengan merumuskan rencana program. Jadi program itu dirumuskan setelah strategi terbentuk, kebijakan terbentuk. Ya. Kemudian indikator untuk masing-masing kegiatan atau program, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa SWOT analisis ini digunakan untuk membantu merumuskan strategi dan kebijakan dalam dokumen Renstra. Nah, ini saya ambilkan dari apa namanya Permendagri ya tentang bagaimana caranya merumuskan strategi. Jadi karena di sini tadi kan analisis SWOT itu digunakan untuk membantu merumuskan strategi dan kebijakan dalam dokumen Renstra. Coba kita lihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri ya, bahwa strategi pembangunan ya dalam hal ini tentu saja ya strategi pembangunan aspek budidaya ternak potong ya dilakukan dengan cara bagaimana urutannya. Lakukan dulu kajian terhadap sasaran pembangunan periode sebelumnya ya. Periode sebelumnya itu kalau Renstra ya 5 tahun sebelumnya. Kalau kita mau menyusun Renstra 5 tahun ke depan ini berarti sasaran pembangunan periode 5 tahun sebelumnya. Ya. Kemudian kaji gambaran umum kondisi daerah, kemudian capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan pembangunan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi apa, kemudian isu strategisnya apa. Ya, jadi dua hal ini yang nanti digunakan untuk mengisi analisis SWOT ya, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, opportunity-nya di mana ya, kemudian ancamannya di mana. Itu diambil dari kajian sasaran pembangunan, kemudian gambaran umum kondisi daerah, capaian pembangunan periode yang lalu, kemudian permasalahan pembangunan yang dihadapi dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Ya. Nah, kemudian data dari dua kajian ini digunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal, lingkungan eksternal, untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang serta ancaman. Ini yang saya cetak merah ini ya, cara menganalisisnya dengan pendekatan SWOT.
Ya, SWOT. Baru kemudian langkah keempat, kelima, keenam ini adalah cara merumuskan strategi. Ya, cara merumuskan strategi. Ya, jadi jelas di sini bahwa SWOT analisis itu ya digunakan untuk membantu merumuskan strategi pembangunan. Ya. Baik ya. Nah sekarang bagaimana cara menyusunnya ya? Nah ini contoh analisis. Bagaimana ini yang sering kali para mahasiswa ragu ya, ragu waktu mau mengisi sel-sel dalam analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu dibuat seperti matrik ya, matrik 4 kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran S, strength, kuadran weakness, kuadran opportunities, dan kuadran threat. Nah, lalu bagaimana mengisinya? Strength dan weakness itu internal ya. Dan isinya ini harus setara ya. Tidak boleh ini yang terlalu tinggi, ini terlalu rendah ya. Jadi yang kuadran S dan kuadran W itu isinya adalah kondisi internal. Sementara yang opportunity dan threat itu adalah eksternal, berasal dari eksternal. Nah, S dan O itu yang sifatnya membantu, ya, helpful. Sementara W dan T itu mengancam. Membantu apa? Membantu pencapaian indikator kinerja, membantu pencapaian objektif tujuan. Ya. Ya, jadi di sini di slide sebelumnya kan dikaji sasaran pembangunan periode sebelumnya, ya, sasaran pembangunan di bidang budidaya ternak potong, ya. Sasaran untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ternak potong, ya, bidang ternak, apa kondisi internal yang membantu, ya, mendorong, ya, itu namanya kekuatan. Apa dari kondisi internal yang ya menghambat menghambat pencapaian indikator tujuan sasaran ya sasaran itu yang dari internal. Misalnya dari internal itu ya SDM-nya yang tidak mumpuni, itu kan internal ya, yang tidak mumpuni. Tapi kemudian kalau yang helpful ya, yang positif sifatnya mendorong kekuatan, misalnya ketersediaan lahan yang memadai, ya lahan itu kan internal. Ya. Nah, kemudian kalau dari sisi opportunity, itu misalnya dari Kabupaten A, ya, itu opportunity-nya apa? Eksternal. Jadi misalnya permintaan daging sapi atau permintaan sapi bakalan yang sangat besar datang dari kabupaten tetangga, ya, kabupaten tetangga itu opportunity. Kemudian threat-nya apa? Ancamannya apa? Ya, ternyata kabupaten tetangga misalnya ya, misalnya atau eh, impor apa? Harga daging sapi impor ternyata lebih murah. Impor kan dari luar ya. Ini kan akan mengancam pencapaian apa sasaran atau pencapaian indikator kinerja. Nah, jadi ini ya. Jadi informasi tentang strength, weakness, opportunity, threat itu bisa ditemukan dari kajian nomor 1 dan nomor 2. Dan ini ada di bab-bab sebelumnya dari dokumen Renstra. Dokumen Renstra. Nah, jadi ya untuk memudahkan maka buat dulu orientasi sasaran dari tujuan organisasi. Kalau contoh misalnya tujuan organisasinya itu Dinas Peternakan Kabupaten
Semarang, ya. Lalu tujuan dari Dinas Peternakan Kabupaten Semarang itu dilihat dari tugas pokok fungsinya apa. Kemudian ambil secara khusus yang berhubungan, yang relevan dengan budidaya ternak potong dan perah. Ya. Kekuatannya apa? Jadi selama ini apakah capaian indikator budidaya ternak potong dan perah itu sudah tercapai atau belum? Kemudian 5 tahun ke depan target indikatornya seperti apa? Nah, kemudian identifikasi what is our competitive advantage, ya? Apa keunggulan kompetitif dari, ya, komoditas budidaya ternak sapi potong dan perah, ternak potong dan perah yang ada di Kabupaten Semarang. Ya, ada nggak keunggulan kompetitifnya? Ada nggak resources atau sumber daya yang dimiliki untuk mendukung capaian kinerja itu? Ada nggak selama ini apa namanya performing well itu pencapaian indikator yang baik, ya, dari tujuan Dinas Peternakan Kabupaten Semarang. Kemudian kelemahannya apa untuk mencapai indikator kinerja itu, ya? Di mana yang bisa kita kembangkan, bisa kita develop, kita improve, ya. Apa produk yang selama ini masih di bawah standar, ya. Di mana saja apa namanya kekurangan atau ketiadaan resources atau sumber daya. Jadi ini butir-butir ini yang pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu untuk menemukan rumusan weaknesses atau kelemahan. Nah, kemudian opportunity, ada teknologi baru yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian kinerja. Apa yang bisa diperluas, apa kooperasinya bisa diperluas, ya, dan seterusnya. Apakah segmennya bisa ditambah, ya, ancamannya, apakah ada peraturan yang mengancamnya, kemudian kompetitornya apa yang dilakukan, ya, kemudian konsumennya juga akan berubah apa tidak. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan bagi kita untuk menemukan rumusan ancaman, rumusan weaknesses, rumusan strength, rumusan opportunity dikaitkan dengan tujuan organisasi. Nah, ini saya ambilkan contoh, ya, dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke. Jadi di Kabupaten Merauke itu dulu ada Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, ya. Di tahun 2020, 2019 itu dinas itu digabung dan diberi nama Dinas Ketahanan Pangan. Oleh karena itu fungsi-fungsi pembangunan bidang peternakan itu ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke. Nah, kalau kita lacak, ya, tujuan jadi visi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merauke itu Merauke gerbang andalan manusia cerdas dan sehat, pangan nasional, gerbang kesejahteraan dan kedamaian hati. Ya, ini kan Nusantara, ya. Kemudian misi RPJMD-nya itu meningkatkan ekonomi rakyat yang berdaya saing berbasis pangan, ya. Kemudian ada pangan di sini, ya, yang hidungan dan peringatan mobilitas dan seterusnya. Lalu yang menjadi tugas dari Dinas Ketahanan Pangan itu diturunkan dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Merauke. Jadi mandat yang diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mestinya ini tidak meningkatnya, ya, meningkatkan, ya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bertumbuh pada keunggulan potensi pangan daerah.
Nah, di dokumen RPJMD itu misinya memang banyak, tapi yang relevan dengan Dinas Ketahanan Pangan hanya misi yang ini. Lalu sasarannya juga banyak dari misi ini, dari tujuan ini ya. Di antaranya yang relevan dengan Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketahanan pangan. Kemudian meningkatnya produktivitas peternakan. Ya, ini yang khusus peternakan. Ya, jadi ambil sasaran yang relevan saja, meningkatnya ketahanan pangan dan meningkatnya produktivitas. Nah, ini nanti ya masing-masing harus dirumuskan strateginya. Hmm. Untuk bisa merumuskan strategi ini harus dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dikaitkan dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan meningkatnya produktivitas peternakan. Jadi dari sasaran ini kan kemudian ada indikator kinerja utamanya ya. Lihat, dicek di dokumen apa indikator kinerja utama dari sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan sasaran meningkatnya produktivitas peternakan. Ya. Ini kalau saya ambilkan dari dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke ya. Ini ada tabel, yaitu ini indikatornya. Indikatornya adalah populasi ternak sapi potong. Ya. Nah, tentunya karena Merauke tidak punya sapi perah ya, nggak ada ternak perah ya. Hmm. Ini eh, formula indikatornya apa? Jumlah populasi ternak sapi potong. Satuannya ekor, kondisi awalnya 40.739 ekor, kemudian target 2001 sekian, 2022 sekian, 2023 sekian, dan seterusnya. Ya, jadi ini eh, indikator indikator sasaran, ya, indikator sasaran meningkatnya produktivitas peternakan, itu indikatornya adalah populasi ternak, ya. Nah, karena pokok bahasan kita di kuliah ini adalah budidaya ternak potong dan perah, maka ambil populasi ternak potong, ambil populasi ternak perah. Jadi formulasinya bagaimana? Formula indikatornya adalah jumlah populasi ternak, satuannya ekor, apa namanya? Indikatornya jumlahnya 40.739. Ya, dan tentu saja ini kita bandingkan dengan capaian kinerja tahun 5 tahun sebelumnya, ya di Renstra sebelumnya. Kemudian tarik ke akhir dari Renstra tahun 2026. Jadi kita lihat di Renstra sebelumnya, ya Renstra sebelumnya capaian indikator populasi apa ternak sapi potong itu berapa, tercapai apa tidak. Kalau tidak tercapai, permasalahannya apa saja. Kalau kemudian di tahun 2026 akan kita naikkan 48, kira-kira apa saja hambatan yang dihadapi? Kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Opportunity-nya apa? Kemudian ancamannya apa? Nah, jadi begitu caranya ya. Nah, ini misalnya ya, ini contoh capaian IKU, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, sebanyak 45.000 pada tahun 2020. Ini Renstra sebelumnya ya. Tapi ternyata hanya tercapai 40.739. Artinya apa? Artinya target target indikator kinerja di pembangunan 5 tahun sebelumnya memang tidak tercapai. Lalu apa saja diidentifikasi masalahnya? Mengapa tidak tercapai? Kalau kemudian di Renstra yang sedang disusun itu di akhir 2026 targetnya 48.000, maka apa saja strength-nya, apa saja weakness-nya, apa saja ke opportunity-nya dan apa saja threat-nya. Masukkan ya, jawab pertanyaan-pertanyaan ini yang jawabannya ada di kajian bab sebelumnya. Ya. Ya, jadi begitu caranya menggunakan apa SWOT analisis di dalam merumuskan eh,
strategi pembangunan. Ya. Nah, selanjutnya Anda akan latihan ya, akan latihan. Latihannya apa? Lakukan analisis SWOT untuk mendukung perumusan strategi pembangunan peternakan ternak potong di salah satu kabupaten. Ya, potong dan perah ya silakan. Langkah yang harus dilakukan apa? Temukan dokumen referensi dinas melalui browsing internet. Silakan dinas mana, peternakan yang mana, dari kabupaten mana ya. Karena ini dokumen terbuka, Anda bisa menemukannya dengan mudah ya. Kemudian catat visinya apa di Renstra itu, misinya apa, tujuannya apa, sasarannya apa, indikator kinerjanya apa ya. Kemudian berapa berupa target dalam Renstra dan kinerja 5 tahun sebelumnya ya. Kemudian buat tabel SWOT, lalu isi masing-masing sel dengan penjelasan yang menurut saudara sesuai dengan kondisi real di kabupaten tersebut. Ya. Jadi penjelasannya tentu saja diambilkan dari kajian permasalahan pembangunan daerah, ya, kemudian isu-isu strategis yang datang dari luar kabupaten itu. Ya. Kemudian lakukan analisis SWOT dengan cara mengisi kuadran-kuadran dalam matriks SWOT analisis dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di sini ya. Nah, di sini. Ya. Oke ya, jadi itu saya kira kegiatan belajar Anda minggu ini ya. Materinya tidak banyak, tapi yang penting kalau Anda melakukan latihan, insya Allah Anda akan mampu menggunakan analisis SWOT di dalam membantu merumuskan strategi. Nanti setelah analisis SWOT-nya selesai, di pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya merumuskan strategi. Ya, merumuskan strategi. Saya kira demikian, sudah sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.